Sore-sore, siapa itu? Saya Pak, murid Bapak, Antonio. Oh, Antonio, masuk nak, masuk. Oke Pak. Bisa dibuka? Oh, nah, Anton rupanya. Sorry Pak. Dari mana? Bawa Di rumah Pak. tutup nak. Yuk, duduk nak, duduk. Datang juga kamu ya. Melihat dari raut wajah Anton, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Bapak betul sekali. Hari ini saya sedang mengalami masalah Pak. Kami dari itu mendatangi Bapak menceritakan masalah saya. Apa kiranya permasalahan tersebut? Dapatkah Anton menceritakan kepada Bapak? Jadi begini Pak, saya mengikuti suatu organisasi. Pada suatu pertemuan atau rapat yang diadakan pada organisasi tersebut, saya seringkali ingin mengungkapkan pendapat, tapi saya malu untuk mengungkapkan pendapat saya itu tersebut Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Mengenai hal itu, jadi Anton selalu mempersiapkan segala sesuatunya tentang pendapat saudara secara matang. Ketika ketua organisasi memberitahu ada rapat tentang suatu hal, saya selalu mempersiapkan jalan keluar atau program sebelum rapat itu. Bagus kalau begitu, tapi kenapa saudara tidak mengungkapkan pendapat saudara pada saat rapat? Saya merasa malu Pak, gelisah dan takut mau mengungkapkan pendapat saya Pak. Lalu kenapa Anton mau masuk organisasi tersebut? Apa tujuan Anton sebenarnya? Saya masuk organisasi tersebut karena saya ingin mencari banyak pengalaman Pak dan teman dari hidup saya, sehingga menjadikan suatu pelajaran untuk depannya. Apakah itu benar-benar merupakan tujuan Anton? Kalau begitu bagus. Tapi kalau saudara terus diam di dalam organisasi itu, dalam arti tidak berkembang, hanya mengikuti arus yang ada, Anton tidak akan mendapatkan apapun. Tentu saja saya tahu Pak, namun saya bingung harus dari mana memulainya. Setiap saya ingin berpendapat, saya mulai cemas gitu Pak, dan takut berhadapan dengan teman-teman saya Pak. Saya takut diketawain gitu Pak. Baiklah. Jadi bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Coba mulai dari sekarang di setiap kegiatan sehari-hari Anton harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat dan berlatih berbicara atau mengumumkan pendapat ke teman dekat ataupun keluarga terlebih dahulu. Itu akan membantu Anton meningkatkan rasa percaya diri Anton. Namun jika saya salah berbicara bagaimana Pak? Dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat, keputusan saya salah dan berakibat yang tidak baik bagaimana Pak? Di situ saya bingung Pak. Anton, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bahkan melakukan kesalahan sampai beberapa kali pun. Dan juga setiap pengambilan keputusan ada akibatnya, entah itu baik ataupun buruk. Jadi tidak usah takut dalam hal itu, karena itu merupakan hal yang wajar saja. Baik Pak, saya akan mencoba apa yang Bapak sarankan kepada saya. Oke lah, silakan mencoba Anton. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan saudara Anton besok. Iya Pak, saya besok akan datang kemari meminta saran Bapak lagi. Terima kasih Pak atas saran pertama ini. Iya, sama-sama Anton. Hati-hati kamu. Besok jangan lupa. Selamat pagi. Ya, pagi nak, masuk. Pagi Pak. Oh, nak Anton rupanya. Duduk nak, duduk. Datang juga kamu ya? Duduk. Oke. Gak salah. Selamat pagi Anton. Selamat pagi Pak. Bagaimana tentang perkembangan Anton? Apakah sudah melaksanakan saran yang sudah Bapak berikan? Saya sudah melaksanakan apa yang Bapak sarankan. Terus bagaimana perasaan saudara Anton sekarang? Apakah sudah baik? Puji Tuhan membaik Pak. Namun saya masih belum berani berpendapat Pak di depan umum. Perasaan saya masih gelisah dan takut gitu Pak. Loh, kenapa itu? Apakah saudara sudah mencoba berpendapat tapi kenapa masih malu? Iya, kemarin saya sudah mencoba apa yang Bapak sarankan dan saya lakukan untuk orang terdekat saya. Tapi kalau di setiap perkumpulan organisasi kita kan tidak mengenal dekat semuanya Pak, jadi saya masih malu. Oh iya, memang begitu Anton. Tapi jika saudara tidak mencoba, tidak akan pernah bisa. Terus apa yang bisa saya lakukan Pak agar saya lebih percaya diri ke depannya?
Jadi, Anton, pada dasarnya kamu adalah orang yang selalu siap dalam menghadapi apapun. Tapi saudara kurang percaya diri terhadap apa yang ingin diungkapkan, saudara, bukan begitu? Iya Pak. Terus apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak? Agar saya ada di terjadi. Sudah bagus jika Anton sudah melaksanakan yang Bapak bilang. Sebenarnya tidak sulit untuk melakukannya. Anton mulai sekarang harus aktif dalam hal apapun, contohnya di dalam kelas. Jika ada perkumpulan kelas, cobalah Anton aktif di sana dan mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Dengan melakukan hal seperti itu terus-menerus, Anda akan lama-lama terbiasa. Bukan berarti omong kosong. Anton harus mempersiapkan segala sesuatunya, solusi maupun jawabnya. Itu akan mempermudah Anton. Apakah benar jika sudah mempersiapkan segala sesuatu akan menjadi lebih mudah? Iya betul. Mana ya? Tapi saudara kurang percaya diri. Tapi sekarang yang harus Anton lakukan adalah selalu yakin atas kemampuan diri Anton. Yakinkan bahwa Anton itu bisa. Semua orang pasti punya kelebihan dan kesalahan. Dan setiap orang juga pasti mempunyai kesalahan. Jadi jangan takut salah percaya atas kemampuan diri sendiri. Oh, jadi begitu ya Pak. Semua orang pasti akan melakukan sesuatu, pasti ada salahnya. Jadi jangan takut atas apa yang akan aku lakukan selagi itu positif kan Pak? Iya betul Anton. Selagi itu benar dan positif, lakukanlah percaya sama diri sendiri. Baik Pak, terima kasih saran dan dorongan Bapak. Dan saya akan mulai menerapkan apa yang Bapak sarankan tadi. Bagus, silakan mencoba. Jika ada yang masih bisa Bapak bantu, silakan datang kemari menemui Bapak ya. Iya Pak, terima kasih atas sarannya. Saya mohon pamit Pak. Iya sama-sama. Pamit. Selamat pagi Pak. Oh pagi, siapa itu? Saya Pak Siapa? Tonio. Oh Anton, masuk Ton. Maaf mengganggu Pak. Oh, apa? Duduk. Silakan dulu nak. Bapak sehat? Sehat nak. Anton? Sehat Pak. Oh bagus. Terima kasih Pak. Dan Anton dari mana? Tadi Pak, penelitian untuk tugas kuliah Pak. Oh, tugas apa tuh? Tugas kuliah Pak. Oh, iya. Tugas kuliah di Indonesia Pak. Jadi bagaimana perkembangan masalah anak Anton? Puji Tuhan sudah sedikit Pak. Apa maksud dari kata sedikit itu? Sepertinya masih ada hal yang mengganjal dari diri Anton. Iya Pak, memang benar apa yang Bapak katakan. Lalu apakah yang masih menyelimuti perasaan Anton? Apakah Anton bisa menceritakan hal yang membuat Anton resah? Begini Pak, setelah saya menjalankan saran yang Bapak berikan kemarin, saya mencoba berbicara di depan kelas. Saya mempunyai keinginan untuk mencoba berpendapat di rapat organisasi kemarin. Namun apa yang terjadi membuat saya malu untuk berpendapat lagi pada hari-hari selanjutnya. Karena di situ saya melakukan kesalahan dalam berbicara. Setelah itu saya merasa malu dan minder terhadap teman-teman saya, hingga saya tidak berani muncul di depan mereka lagi. Apa yang harus saya lakukan Pak? Oh jadi begitu ya. Jadi apa yang membuat Anton tampak gelisah pada hari ini? Iya Pak, saya bingung harus melakukan apa nantinya. Apakah Anton yakin kemarin pada saat Anton mengungkapkan pendapat, Anton sudah mempersiapkan dengan matang sehingga Anton terdorong dan yakin atas diri Anton sendiri? Belum Pak. Saya hanya merasa ingin mencoba apakah saya bisa. Tapi setelah itu terjadi kemarin, saya merasa tidak ingin lagi diulang. Gitu ya. Setiap kita melakukan usaha untuk suatu tujuan pasti ada kesalahan yang terjadi. Tapi kita sebagai manusia hendaknya terus mencoba dan berusaha agar setiap usaha yang kita akan lakukan tidak sia-sia. Seseorang yang sudah dikatakan aktif, pasti dalam perjalanan usahanya ada kegagalan yang terjadi. Tapi mereka terus berusaha tanpa henti agar tujuannya tercapai. Jadi intinya saya harus terus mencoba ya Pak, walaupun saya sudah gagal di awal. Iya betul sekali. Saudara harus tetap mencoba berusaha semaksimal mungkin. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ambil hikmahnya saja. Belajar dari kegagalan akan membuat Anton lebih baik ke depan. Iya
Ya Pak, saya akan terus mencoba dan berusaha hingga saya nantinya berhasil dan mempersiapkan segala sesuatu dari awal. Bagus kalau begitu. Bapak yakin Anton bisa melakukannya. Anton memiliki kemampuan lebih dari hal itu dan bisa mengembangkan bakat Anton dengan maksimal. Dengan usaha yang tekun, Bapak yakin apa yang diinginkan Anton kelak akan tercapai. Ya Pak, terima kasih atas saran dan dukungan yang Bapak berikan kepada saya. Mulai sekarang saya akan mulai berusaha dan percaya diri agar apa yang ingin saya inginkan nanti tercapai dan membuahkan hasil. Iya Anton, sekarang bagaimana dengan perasaan Anton sekarang? Apakah sudah lebih baik atau belum? Sudah Pak, saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena saya termotivasi oleh dorongan dan tekanan yang Bapak berikan kepada saya. Terus apa yang akan Anton lakukan ke depannya pada langkah awal ini? Pertama, saya akan mencoba berpendapat di organisasi saya. Sebelum itu saya harus mempersiapkan benar-benar dengan apa yang akan terjadi nantinya. Untuk depannya, saya ingin menjadi seseorang yang bisa terus berusaha dalam setiap usaha dan ingin dicapai walaupun terjadi kegagalan entah berapa kali saya akan tetap berusaha. Ya, itu bisa menjadi sebuah prinsip Anton ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri Anton atas kemampuan yang dimiliki Anton sendiri. Iya Pak, setelah semua yang kita bicarakan, sekarang saya bisa yakin dan atas kemampuan yang saya miliki untuk mencapai apa yang saya inginkan. Bagus kalau Anton memiliki pikiran seperti itu. Iya Pak, ini semua kata Bapak Pak. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah Pak, Kalau begitu, kita akhiri saja konseling kita pada pagi hari ini. terima kasih Pak atas pemberian nasihat dan saran-saran yang Bapak berikan kepada saya. Iya, sama-sama Anton. Apakah apa yang kita bicarakan semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebuah pelajaran ke depannya? Siap. Terima kasih Pak.